Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zanwar Ramadhani dengan NIM 19100002222011177. Saya berasal dari Teknik Sipil 4. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa topik, yaitu pengertian irigasi, jenis-jenis irigasi, serta tujuan dari irigasi. Pertama, pengertian irigasi. Irigasi adalah penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, dan pengaliran air menggunakan sistem, saluran, dan bangunan tertentu dengan tujuan sebagai penunjang produksi pertanian, persawahan, dan perikanan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis irigasi. Pertama, irigasi permukaan. Apa itu irigasi permukaan? Irigasi seperti ini umumnya dianggap sebagai irigasi paling kuno di Indonesia. Tekniknya adalah dengan mengambil air dari sumbernya, biasanya sungai, menggunakan bangunan berupa bendungan atau pengambilan air bebas. Air yang diambil kemudian disalurkan ke lahar pertanian menggunakan pipa atau selang yang memanfaatkan gaya gravitasi, sehingga tanah yang lebih tinggi akan terlebih dahulu mendapat asupan air. Penyaluran air yang demikian terjadi secara teratur dalam jadwal dan volume yang telah ditentukan. Kedua, irigasi bawah permukaan. Jenis irigasi ini menerapkan sistem pengairan bawah pada lapisan tanah untuk meresapkan air ke dalam tanah di bawah daerah akar menggunakan pipa bawah tanah atau saluran terbuka. Digerakkan oleh gaya kapiler, lengas tanah berpindah menuju daerah akar sehingga dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Ketiga, irigasi pancaran. Irigasi pancaran merupakan irigasi yang terbilang modern. Hal ini dikarenakan memang baru dikembangkan belakangan ini. Tekniknya adalah dengan menyalurkan air dari sumbernya ke daerah sasaran menggunakan pipa. Di lahan yang menjadi sasaran, ujung pipa disumbat menggunakan tekanan khusus dari alat pencurah sehingga muncul pancaran air layaknya hujan yang pertama kali membasahi bagian atas tumbuhan, kemudian bagian bawah, dan barulah bagian di dalam tanah. Keempat, irigasi pompa air. Irigasi ini menggunakan tenaga mesin untuk mengalirkan berbagai jenis-jenis air dari sumber air, biasanya sumur. Kemudian, air yang didapatkan dari sumur dialirkan ke lahan pertanian menggunakan pipa atau saluran. Jika sumber air yang digunakan dalam jenis ini bisa diandalkan, artinya tidak surut pada musim kemarau, maka kebutuhan air pada musim kemarau bisa di-backup dengan jenis irigasi ini. Kelima, irigasi lokal. Irigasi lokal melakukan kerja distribusi air menggunakan pipanisasi atau pipa yang dipasang di suatu area tertentu sehingga air yang hanya akan mengalir di area tersebut saja. Seperti halnya jenis irigasi permukaan, irigasi lokal menggunakan prinsip gravitasi sehingga lahan yang lebih tinggi terlebih dahulu mendapat air. Keenam, irigasi dengan ember atau timba. Irigasi jenis ini dilakukan dengan tenaga manusia, yaitu para petani yang mengairi lahannya dengan menggunakan ember atau timba. Mereka mengangkut air dari sumber air dengan ember atau timba, kemudian menyiramnya secara manual pada lahan pertanian yang mereka tanami. Ketujuh, irigasi tetes. Jenis irigasi tetes menjalankan tugas distribusi air ke lahan pertanian menggunakan selang atau pipa yang berlubang dan diatur dengan tekanan tertentu. Dengan pengaturan yang demikian, air akan muncul dari pipa berbentuk tetesan dan langsung pada bagian akar tanaman. Teknik yang demikian dimaksudkan agar air langsung menuju ke akar sehingga tidak perlu membasahi lahan dan mencegah terbuangnya air karena penguapan yang berlebihan. Irigasi tetes dapat kita lihat di slide yang telah saya tampilkan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan dari irigasi. Pertama, membasahi tanaman. Membasahi tanah dengan menggunakan air irigasi bertujuan memenuhi kekurangan air di daerah pertanian pada saat air hujan kurang atau tidak ada.
Hal ini penting sekali, karena kekurangan air yang diperlukan untuk tumbuhan dapat mempengaruhi hasil panen tanaman tersebut. Kedua, merabuk. Merabuk adalah pemberian air yang tujuannya selain membasahi juga memberi zat-zat yang berguna bagi tanaman itu sendiri. Yang ketiga, mengatur suhu. Tanaman dapat tumbuh dengan baik pada suhu yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, sehingga sesuai dengan jenis tanamannya. Keempat, membersihkan tanah atau memberantas hama. Maksudnya, irigasi juga bertujuan untuk membasmi hama-hama yang berada dan bersarang dalam tanah dengan membahayakan bagi tanaman, sehingga pada musim kemarau sebaiknya sawah diberikan air agar sifat garamnya hilang. Kelima, kolmatase. Kolmatase merupakan pengaliran dengan maksud memperbaiki atau meninggikan permukaan tanah. Yang keenam, menambah persediaan air tanah. Tujuannya adalah menambah persediaan air tanah untuk keperluan sehari-hari. Biasanya dilakukan dengan cara menahan air di suatu tempat, sehingga memberikan kesempatan pada air tersebut untuk meresap ke dalam tanah, yang pada akhirnya dimanfaatkan oleh yang memerlukan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan diterima. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.